Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah al-mustami'un, salamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuhu wa ba'd. Wa kunna qad takallamna fi halaqatin sabiqah an ma'na al-bay' fil lughah wa fil istilah wa dzakarna al-adillah ala mashru'iyyatihi thumma bada'na al-kalam an syuruti sihhatil bay' wa dzakarna asy-syart al-awwal wa huwa at-taradi bainal muta'aqidain thumma dzakarna asy-syart ats-tsani wa huwa an yakuna al-aqid min al-ba'i awil mushtari jaiz at-tasarruf wa tawaqqafna 'inda hadha syarat wa nastakmilu fi hadhihi al-halaqah al-kalam 'an baqiyati syurut fanaqul segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, salawat serta salam serta keberkahan semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengambil petunjuk dengan petunjuknya sampai hari kiamat. Saudara-saudara pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berbicara di pertemuan yang lalu tentang makna al-bay', tentang makna jual beli, baik itu secara bahasa ataupun secara istilah. Dan kami sudah sebutkan dalil-dalil tentang disyariatkannya jual beli. Kemudian kita sudah memulai pembicaraan tentang syarat sahnya jual beli, dan kita sebutkan syarat yang pertama yaitu saling ridho, at-taradi bainal muta'aqidain, saling ridho di antara dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Kemudian summa dzakarna, kemudian kita jelaskan juga syarat yang kedua, wa huwa an yakuna al-aqid minal bai' awil mustari, yaitu orang yang berakad, baik itu penjual ataupun pembeli, termasuk jaizat tasarruf, termasuk orang-orang yang diperbolehkan untuk melakukan tasarruf, melakukan transaksi jual beli, ya. Wa tawaqqafna, dan kita berhenti kemarin inda hada syarat, yaitu di syarat yang kedua ini, dan kita akan melanjutkan di pertemuan hari ini pembicaraan tentang syarat yang lain. Maka kami katakan asy-syartus salis min syuruti sihhatil bai', syarat yang ketiga dari syarat-syarat sahnya jual beli, an takuna 'ainal ma'qud 'alaiha mubahatun naf', hendaklah barang yang diakadkan, ya, barang yang menjadi objek akad termasuk mubahatun naf', yakni barang-barang yang mubah untuk diambil manfaatnya, min ghairi hajatin, bukan karena suatu hajat atau kebutuhan. Wa kharaja biqaulina mubahatun naf', maka di luar definisi kita, di luar pembicaraan kita tentang mubahatun naf', artinya tidak termasuk yang mubahatun naf' itu, makana muharramatul naf'i kal khamri wal hinziri wa alatil lahwi wa tarb, maka segala yang diharamkan untuk manfaatnya, segala yang diharamkan untuk mengambil manfaatnya seperti khamar, kemudian hinzir, daging babi, wa alatul lahwi wa tarb, alat lahwi, alat musik, ya, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama al-bai'al maitah wal khamri wal hinziri, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai,
khamar dan juga babi. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi di luar dari pembicaraan kita berarti tidak diperbolehkan makana muharatun nafa. Jadi kalau yang diperbolehkan itu adalah mubahatun nafa, maka di luar dari kata mubahatun nafa ini berarti yang muharatun nafa itu tidak diperbolehkan, ya. Tidak sah menjual sesuatu yang diharamkan seperti khamar, khinzir dan juga alat-alat musik dan yang semisalnya. Sebagaimana dalam hadis yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha harrama bai'al maitah wal khamri wal khinzir. Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai, jual beli khamar dan jual beli babi. Hadis ini muttafaqun alaih. Wala yasihu bai'u ma la naf'a fihi kal hasyarat wa nahwiha. Dan tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya seperti hasyarat, yani serangga, ya, wa nahwiha, ya. Jadi tidak sah menjual serangga. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya. Wa kharaja biqaulina min ghairi hajat. Maka keluar dari definisi kita kalimat min ghairi hajat. Ma idza kana al-'ain mubahatun naf'i li hajatin kas-sayd kal kalbi fa innahu mubahul intifa'i bihi li hajati as-saydi awil harthi awil masyati. Lakinnahu la yasihu bai'uhu li nahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ih. Maka keluar dari definisi kita kalimat min ghairi hajah. Artinya apa? Bahwa barang jenis barang yang diperbolehkan dijual itu adalah keluar dari pengertiannya adalah min ghairi hajah, jadi sesuatu yang tidak dibutuhkan. Jadi kalau tidak dibutuhkan berarti tidak boleh, ya, dijual. Ma idza kana al-'ain mubahatun nafa, apabila barang itu mubahatun nafa, ya, mubah untuk diambil manfaatnya, lihajatin karena suatu kebutuhan, misalnya kal kalbi seperti misalnya anjing, fa innahu mubahul intifa'i bihi lihajati sayd, karena sesungguhnya anjing ini diperbolehkan untuk diambil manfaatnya lihajati sayd, untuk kebutuhan berburu, awil hars atau untuk kebutuhan menjaga kebun, awil masiyah atau untuk kebutuhan menjaga hewan ternak. Jadi boleh, ya, kita menggunakan anjing ini, lakinnahu la yasihu bai'uhu, akan tetapi tidak sah untuk menjualnya. Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ih, karena larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjualnya. Wa fi sahihain an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam sahihain, dalam hadis di dalam sahihain yaitu Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi, bahwa Rasulullah SAW melarang dari saman al-kalb, yaitu harga anjing, ya. Nabi melarang harga anjing, artinya apa? Melarang dari jual beli, karena dari menjual anjing itu akan mendapatkan saman, dan saman ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian di dalam Sahih Muslim an Rafi ibn Khudaij, dalam Sahih Muslim dari hadis Rafi bin Khudaij radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala syarrul kasbi mahrul bagi wa thamanul kalbi wa kasbul hujjam wa kasbu al-hajjam. Sesungguhnya sejelek-jeleknya penghasilan adalah mahrul bagi, yakni upah al-bagi. Al-bagi ini adalah ajru azani, ya, azaniyah, jadi upah dari seorang pezina. Wasamanul kalbi, dan harga anjing, ya,
harga dari menjual anjing. Wa kasbul hajjam, dan juga usaha tukang bekam. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah SAW termasuk syarrul kasbi, sejelek-jeleknya pendapatan atau penghasilan adalah mahrul bagi, ya, upah pezina, wasamanul kalbi, ya, yakni harga anjing, wa kasbul hajjam, dan juga upah pekerjaan al hajjam, yaitu tukang bekam. Wahadihi al ahadis, hadis-hadis ini, wa maja'a fi ma'naha, dan yang semisalnya dan yang semakna dengannya, tadullu ala tahrimi bai'il kalbi, menunjukkan tentang haramnya jual beli anjing, ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah taala, wa dzalika yatanawwalu kulla kalbin saghiran kana au kabiran. Kata Ibnul Qayyim, ini termasuk semua jenis kambing, baik semua jenis anjing, baik itu anjing yang kecil ataupun anjing yang besar. Lisaidi awil masiyati awil harz, baik itu anjingnya itu untuk said, untuk berburu, atau untuk menjaga hewan ternak, atau untuk menjaga kebun, tetap tidak diperbolehkan untuk dijualnya, ya, baik kecil maupun besar. Meskipun demikian, mengambil manfaatnya boleh, akan tetapi tidak boleh dijual. Wahada madhabu fuqaha ahlil hadis qatibatan, dan ini adalah madhabnya fuqaha ahlul hadis, ya, para fuqaha ahlul hadis qatibatan seluruhnya, ya, yaitu berarti fuqaha ahlul hadis yaitu Abu Hanifah, kemudian semua para ulama ahlul hadis, ya. Qala wala yasihu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnul Qayyim, ya, tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam istisna'u kalbi soidin biwajhin. Tidak sah pendapat yang mengatakan pengecualian, yakni pengecualian kanjing untuk berburu. Jadi ada yang mengatakan diperbolehkan menjual kambing untuk berburu. Nah, pengecualian ini kata Ibnul Qayyim tidak sah berdasarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas riwayat yang sah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, syarrul kasbi, yaitu apa diantaranya samanul kalbi, dan di sini termasuk semua jenis anjing, baik itu anjing yang kecil ataupun anjing yang besar, baik untuk berburu, untuk menjaga hewan ataupun untuk menjaga ternak, semuanya itu tidak diperbolehkan untuk dijual. Dan ini adalah pendapat ahlul hadis secara keseluruhan. Intaha kalamuhu, ya. Demikian akhir ucapan dari pendapat Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa bihada yatabayyanu tahrima bai'il kalbi mutlaqan. Maka dengan ini jelaslah tentang haramnya menjual anjing secara mutlak. Hatta wa in kana kalbi saydin au hasin au masiyah. Sampai meskipun itu adalah kambing untuk berburu, atau untuk menjaga kebun, atau untuk menjaga hewan. Walakin yubahu iqtina'ul kalbi lihadihil umur khasah. Akan tetapi diperbolehkan untuk menggunakan atau untuk memanfaatkan anjing ini untuk perkara-perkara seperti ini, ya, khusus, yaitu apa? Untuk berburu yang pertama, yang kedua untuk menjaga hewan ternak, dan yang ketiga untuk menjaga kebun. Wa yuqasu 'alaiha ma kana misluha fin naf'. Nah, kemudian dikiaskan kepada ketiga hal ini, ya, anjing untuk berburu, atau anjing untuk menjaga kebun, atau anjing untuk menjaga hewan ternak, adalah yang memiliki manfaat seperti itu. Maka namisluha fin nafi, ya, dalam yang memiliki manfaat seperti itu. Au kastikhdamina yusamma bil kilab al bulisiyah, atau misalnya penggunaan anjing itu yang disebut dengan anjing pelacak, ya, kilab al bulisiyah, anjing pelacak,
fil kasfi anil muhadirat, yang digunakan untuk menyingkap ya penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkotika wa nahwiha dan yang semisalnya. Wa bihadhihi al-munasabah nansahu ikhwanina al-muslimin li adami iqtina'il kalbi ghairal kalbi saidi awil harsi awil masiyah wa makana fi ma'naha. Kata beliau, maka dalam kesempatan ini kami nasihatkan kepada saudara-saudara kaum muslimin untuk tidak mempergunakan atau mempergunakan anjing itu selain dari tujuan untuk as-said, untuk berburu ya, atau untuk menjaga kebun atau untuk menjaga hewan ternak. Wa makana fi ma'naha, dan yang semisal dengan makna ini. Faqad warada al-wa'id fi dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihain. Maka sungguh ada riwayat yang ada hadis berupa ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam sahihain dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man iqtana kalban laysa bikalbi saydin wala masyiatin wala harsin fa innahu yankusu min ajrihi qiratani kulla yawmin wa bihadza yatabayyan khata'ul ladina yaqtanuna al-kilab taqlidan linasara wa ghairihim minal kuffar. Telah ada riwayat ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam sahihain dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maniktana kalban," barang siapa yang memanfaatkan kalban laisa bikalbis said ya, mempergunakan anjing bukan untuk anjing pemburu dan bukan juga untuk anjing penjaga hewan ternak atau penjaga kebun, fa innahu yankusu min ajrihi qiratan, maka sesungguhnya dia akan berkurang dari pahalanya 2 qirat ya. 1 qirat itu sebesar gunung 2 bukit gunung Uhud, itu 1 qirat ya. Nah, ini kulla yaum, setiap hari ganjarannya akan berkurang sebanyak 2 qirat. Wa bihada, maka dengan ini yatabayyan khata'ul ladina yaqtanuna al-kilab taqlidan linasara wa ghairihim minal kuffar. Oleh karena itu, dengan ini maka jelaslah kesalahan orang-orang yang yaqtanun, mereka mempergunakan atau memanfaatkan dari anjing-anjing itu taklid dan linasara, hanya taklid atau mengikuti orang-orang Nasara wa ghairihim minal kuffar ya. Sebagian di antara kaum muslimin ada yang memelihara anjing tetapi bukan untuk 3 hal tadi. Bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga kebun, dan bukan untuk menjaga hewan ternak ya. Nah, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan ya. Bagaimana dengan untuk menjaga rumah? Ya, untuk menjaga rumah itu tidak disebutkan di dalam hadis. Yang diperbolehkan itu adalah untuk berburu, kemudian menjaga kebun dan menjaga hewan ternak. Ya. Dan sedangkan apa yang dikerjakan, dilakukan oleh sebagian orang yang mereka taklid dengan orang-orang Nasoro, ya, kesalahannya mereka, ya, diantaranya mereka mempergunakan anjing itu di luar ketiga hal itu. Dan ini ancamannya bagaimana? Ancamannya fa innahu yankusu min ajrihi kullu yaum qiratan. Berkurang dari pahalanya setiap hari 2 qirat. Fa idza kana yankusu min ajrihim kullu yawmin qiratan, fa kam sayankusu min ajrihim fi syahr. Kalau seandainya setiap hari berkurang ganjarnya sebesar 2 qirat, maka berapa yang akan berkurang dari pahalanya dalam sebulan, ya. Kalau 1 hari aja 2 qirat, maka berapa yang akan berkurang dalam 1 bulan?
Kemudian wakam sayanqusu min ajrihim fis sanah, maka berapa yang akan berkurang dari pahala mereka dalam 1 tahun. Ya, ini berarti menunjukkan sangat ruginya, ya, sangat ruginya orang-orang yang yaktanun, mereka mempergunakan atau memanfaatkan anjing itu untuk selain dari 3 hal tadi, ya. Wa amma sinnaur wa huwa alhir, adapun sinnaur yaitu kucing, faqad jaa fi sahih Muslim an Abi Zubair radhiyallahu anhu qala sa'altu Jabiran radhiyallahu anhu an samanil kalbi wa sinnaur. Ya, adapun sinnaur atau yang disebut juga dengan alhir, kucing, maka telah ada di dalam sahih Muslim dari Abi Zubair radhiyallahu anhu qala sa'altu, kata Abi Zubair, aku bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu an samanil kalbi was sinnaur, tentang harga atau nilai dari anjing ataupun kucing. Faqala, kemudian Jabir mengatakan zazarun Nabi sallallahu alaihi wasallam an dalika, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah atau melarang dari yang semesti ini. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, dalla hadal hadis as-sahih as-sarih, kata Ibnul Qayyim, hadis yang sahih ini dan jelas menunjukkan ala tahrimi bai'is sinnaur, menunjukkan tentang haramnya menjual kucing. Waqad afta Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu limujabihi, dan Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah telah berfatwa dengan jawabannya tadi, dengan jawaban hadis tadi, wala yu'rafu lahu mukhalifun minas sahabat, dan tidak ada satupun dari kalangan para sahabat yang menyelisihi Jabir radhiyallahu anhu. Wa kadzalika afta Abu Hurairah radhiyallahu anhu, demikian pula Abu Hurairah berfatwa tentang hal itu. Wa huwa madhabut Tawus wa Mujahid wa Jabir bin Zaid wa huwa madhab jami ahli zahir wa ihda riwayatain an Ahmad, dan ini adalah madhabnya atau pendapatnya Tawus. Tawus itu adalah imam tabi'in. Wa Mujahid, demikian pula pendapatnya Mujahid. Wa Jabir bin Zaid, dan juga pendapatnya Jabir bin Zaid. Wa huwa madhabu jami ahli zahir, dan ini adalah pendapat semua ahlu zahir, ya. Wa ihda riwayatain an Ahmad, dan salah satu di antara 2 pendapat dari madhabnya Imam Ahmad, ya, pendapatnya Ahmad. Jadi pendapat Ahmad, pendapat 1 dan pendapat kedua, di antara salah satunya ini adalah sama dengan dalam hal ini, ya. Wa huwa as-shawab, dan ini adalah shawab, artinya benar. Kenapa? Lisihatil hadis fi dzalika, karena sahihnya hadis dalam masalah ini. Wa adamu ma yu'ariduhu, dan tidak ada satupun yang menentangnya atau berseberangan dengan hadis ini. Wa wajabal qaulu bihi, intaha kalamuhu rahimahullah. Maka kata Ibnu Qayyim, wajib untuk al-qaul bihi, wajib untuk berpendapat dengan ini. Artinya berpendapat haramnya menjual sinnaur atau alhir atau kucing, ya. Demikian pendapatnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa bidzalika yatabayyanu khata'u ma yuranu qiyami ba'di ashabil mahallat bai'ut tuyur wal hayawanat. Oleh karena itu maka jelaslah kesalahan orang-orang yang yakni para pedagang, ya, yang menjual burung dan hewan, ya, di pasar burung dan hewan, manjabi al-qitat, ya, yang menjual al-qitat, jadi kucing-kucing. Jadi di pasar burung itu dan hewan ada juga orang yang menjual kucing, ya. Fayuqalu lahum, maka kita katakan kepada mereka, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an dzalika, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari yang demikian. Wa hadan nahyu yaqtadi tahrim dzalika al-bai' wa tahrim tsamanih.
Maka larangan ini menunjukkan haramnya menjual kucing dan juga haramnya untuk mendapatkan atau menerima harga dari kucing tadi, ya, harga atau nilai dari penjualan kucing. Itu yang syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga. Kemudian wasyartur rabi, syarat yang keempat, min syuruti sihhatil bai', dari syarat sahnya jual beli, an yakuna al mabi' mamlukan lil ba'i aw ma'dunan lahu fihi waqtul 'aqd, ya. Hendaklah al mabi', ya, barang yang diperjualbelikan itu mamlukan lil ba'i, ya, milik atau dimiliki oleh penjual, atau bukan dimiliki oleh penjual akan tetapi ma'dunan lahu fihi waqtul 'aqd, ya, atau bukan milik dari penjual akan tetapi dia diizinkan, termasuk orang yang diberikan izin baginya untuk menjual barang tersebut di saat akad, ya. Kal wakil, seperti al wakil, seperti wakil, wal wali wa nahwihima, demikian juga al wali, ya. Ini semuanya adalah perwakilan, ya. Al wakil, al wali wa nahwihima, ya. Wa dalil ala hada syarat, dalil tentang syaratnya sah jual beli yang keempat ini, minal Quran, ya, dari Al-Quran, qaulullahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali karena perniagaan yang saling ridho di antara kalian. Wa ma'lumun annahu la yujad ahadun yarda an yatasarrafa ghairuhu fi malihi bi ghairi idnihi. Dan tentunya sudah diketahui, ya, sudah pasti kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang akan ridho an yatasarrafa ghairuhu, ya, seseorang memperlakukan hartanya fi malihi, ya, memperlakukan hartanya bi ghairi idnihi. Enggak ada satu orang pun yang akan ridho memperlakukan hartanya bi ghairi idnihi, tanpa izin darinya, ya. Umpamanya ada orang yang menjual barang kita tanpa izin dari kita, tentunya kita tidak akan ridho kepada orang tersebut, ya. Wa yadullu li hada syarat minas sunnah. Kemudian itu dalil dari Quran. Nah, selanjutnya dalil syarat ini dari sunnah adalah hadis Hakim bin Hizam. Hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tabi' ma laysa indak. Hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la tabi' ma laysa indak, ya, jangan engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu, ya. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi wan Nasa'i, ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, ya, dan ini adalah hadis yang sahih. Wa yadullu li hadha syarti minan nadhar, adapun berdasarkan sudut pandang yang lain tentang syarat ini, ya, annahu law jaza an yabi'a al-insanu ma la yamliku lakana fi dzalika minal udwan wal fawda, ya. Kalau kita lihat secara teori, ya, secara pandangan kasat mata saja, bahwasanya seandainya diperbolehkan untuk seseorang menjual yang bukan miliknya, ya, seandainya diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya, lakana fi dzalika minal udwan wal fawda, maka hal itu akan menimbulkan permusuhan dan kekacauan, ya, karena sembarang orang menjual punya orang, ya. Bayangkan saja, misalnya tiba-tiba misalnya barang kita udah ada yang menjual tanpa ada izin misalnya, nah ini tentunya akan menimbulkan kebencian atau permusuhan, ya, dan ini akan terjadi kekacauan.
Ma la tastaqimu ma'ahul hayat. Dan tentunya kalau hal ini terjadi, maka kehidupan itu tidak akan baik ya. Nah, kehidupan umat manusia ini tidak akan baik. Wa yaqumu al-wakil, dan al-wakil ini wahwa ya man udina lahu bitasarruf fi halil hayat. Jadi yang namanya wakil itu adalah orang tadi disebutkan yang ma'dunan lahu, itu diantaranya adalah al-wakil, al-wasi ya, itu yang diantaranya. Al-wakil ini wahwa man udina lahu bitasarruf fi halil hayat ya. Orang yang diizinkan untuk melakukan transaksi ya, untuk melakukan transaksi jual beli fi halil hayat, dalam keadaan hidup ya, atau dalam keadaan hidupnya si pemilik barang. Nah, orang yang diizinkan untuk menjualkan barang itu namanya al-wakil ya. Wa kadzalika al-wasi, demikian pula al-wasi. Al-wasi itu wahwa man umira lahu bitasarruf, itu orang yang diperintahkan untuk melakukan transaksi ba'dal maut, setelah meninggalnya si pemilik barang. Jadi ada orang yang diwasiatkan ya, diberi wasiat untuk menjualkan barang sepeninggalnya. Nah, ini yang namanya al-wasi. Al-wasi ini termasuk kategori yang ma'dunan lahu ya. Ya, fi waqtil aqd, termasuk orang yang diberikan izin untuk melakukan transaksi. Dan ini bedanya kalau al-wasi ini adalah ketika si pemilik barang itu sudah meninggal. Kemudian di antara orang yang diizinkan untuk melakukan tasarruf juga adalah nadhirul waqaf ya, nadhir wakaf ya. Nadhir wakaf itu adalah orang yang menerima amanah wakaf. Kemudian wa waliyul yatim, dan wali dari seorang yatim. Nah, wali dari seorang yatim itu juga termasuk orang yang diizinkan untuk melakukan tasarruf dari harta si yatim ya, karena yatim itu termasuk orang yang bukan jaizut tasarruf ya, karena belum mencapai umur ya yang diperbolehkan, maka walinya ini adalah termasuk yang ma'dunan lahu. Wa yaqumu haula'i maqama al-malik ya. Mereka itu semua yaitu siapa? Yaitu al-wakil, al-wasi, nadhirul waqaf ya. Kemudian waliul yatim, ini menduduki kedudukan seperti pemilik. Walakinnahum la yatasarrafuna illa bil ahad. Akan tetapi mereka tidak boleh melakukan transaksi atau memperlakukan harta dari yang mewakilkannya itu illa bil ahad, kecuali dengan sesuatu yang akan memberikan manfaat besar ya, bagian yang besar min malik ya, dari si pemilik barang tersebut ya. Wadhalika annal mutasarrif li ghairihi yajibu alaihi an yatasarraf bil ahad ya, tentunya karena yang melakukan transaksi li ghairihi ya, untuk selain dirinya ya, bagi yang melakukan transaksi yang bukan langsung, artinya li ghairihi, yajibu alaihi an yatasarraf bil ahad ya, wajib bagi dia untuk melakukan transaksi dari jual beli dan sebagainya bil ahad, untuk sesuatu yang lebih menguntungkan atau memberikan manfaat besar bagi pemiliknya. Bihilab man min mutasarrifin li nafsihi, berbeda dengan orang yang melakukan transaksi secara langsung untuk dirinya sendiri. Nah, ini bebas ya, terserah dia mau menjual berapa saja. Ini terserah si pemilik barangnya. Berbeda dengan orang yang diwakilkan, tentunya dia harus melakukan transaksi itu dengan sesuatu yang lebih membawa manfaat dan lebih membawa keuntungan bagi si pemilik barang atau si pemilik harta tadi. Wa bina'an ala hada syarat, maka berdasarkan syarat ini man ba'a milkan ghairihi man ba'a milkan ghairahu bi ghairi idnihi la yasih. Maka barang siapa yang menjual milik orang lain bighairi idnihi, tanpa izin darinya, la yasih, maka jual belinya itu tidak sah.
Wa kadzalika bimali ghairihi bi ghairi idnihi. Demikian pula tidak sah menjual dengan harta selainnya, ya, dengan harta selain dia, bimali ghairihi bi ghairi idnihi, tanpa ada izin darinya. Fa innahu la yasihu syira'uhu, maka sesungguhnya tidak sah untuk membelinya, ya. Tidak sah untuk membeli harta yang bukan harta miliknya, ya. Menjualnya juga tidak sah, maka membelinya juga sama tidak sah. Law istara bimali ghairihi, seandainya dia membeli barang tetapi dengan uang atau dengan harta bukan miliknya, ya, dan tidak ada izinnya, wa hadhil mas'alah tusamma indal fuqaha bi mas'alah bai'il fuduli, ya. Ini disebut dengan jual beli al-fuduli atau syira'uh, atau jual beli fudul, ya. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi hadhil mas'alah, ya. Para ulama dalam masalah bai'ul fuduli dan syira'uhu ini mereka berselisih pendapat, ya. Was sahih, adapun pendapat yang sahih fi hadhil mas'alah wa huwa alladhi alaihi aksarul muhaqqiqin, dan ini adalah pendapat dari kebanyakan para ulama muhaqqiqin, ya. Ulama muhaqqiqin itu adalah ulama yang banyak memberikan kajian dan memberikan penegasan tentang hukum suatu masalah, ya. Min ahlil ilmi, ulama muhaqqiqin dari ahlul ilmi, annahu yasihu bai'ul fuduli wa syira'uhu, bahwa boleh untuk jual beli fuduli ida ajazahu al-malik, jika pemiliknya memperbolehkan, ya. Jadi saya ulangi bahwa bai'ul fuduli ini, ya, jika law istara bimalin ghairihi bi ghairi idnihi, ya, menjual atau membeli barang, ya, dengan harta bukan miliknya, ya, bi ghairi idnihi. Nah, kalau dia tidak ada izinnya, ini isinya jual beli barang yang bukan miliknya, itu dinamakan dengan jual beli fuduli. Nah, jual beli fuduli ini diperbolehkan kalau ada izin dari pemiliknya, ya. Idza ajazahu al-malik. Wa yadullu lidzalika ma jaa fi sahihil Bukhari. Nah, hal ini berdasarkan riwayat yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya. An Urwah ibnul Ja'ad al-Bariki, dari Urwah bin Ja'ad al-Bariki radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Urwah bin Ja'ad al-Bariki ini dinar, ya, uang dinar, yashtari bihi syatan, ya, untuk membeli seekor kambing, ya, seekor domba. Fashtara lahu bihi syatain, kemudian Urwah bin Ja'ad al-Bariki ini beliau membelikan untuk Rasulullah 2 ekor domba. Faba'a ihdahuma bidinarin, kemudian menjual salah satu dari 2 domba itu dengan dinar. Faja'a bidinarin wasyatin, kemudian Urwah bin Ja'ad al-Bariki ini datang menemui Rasulullah SAW, ya, dengan membawa dinar dan juga membawa domba, 1 ekor domba. Fada'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil barakah fi bai'ihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Urwah bin Ja'ad al-Bariki ini dengan doa keberkahan di dalam jual belinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, beliau memberikan dinar, uang dinar kepada Urwah bin Ja'ad al-Bariki untuk membeli seekor domba. Kemudian Urwah bin Ja'ad al-Bariki ini beliau ternyata membeli 2 ekor domba, ya. Kemudian salah satunya dijual, ya, untuk dijual dengan menggunakan dinar.
Maka kemudian beliau datang menemui Rasulullah dengan membawa dinar dan 1 ekor, ya. Karena yang 1 ekornya lagi tadi dijual. Kemudian bagaimana? Fada'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil barokah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan kepada Urwah bin Ja'ad ini dalam jual belinya. Fakana law istara turaban la rabiha fihi. Maka seandainya Urwah bin Ja'ad ini membeli tanah, ya, la rabiha, maka tentunya dia akan untung, ya, dia akan untung. Wa hadza bi barakatin du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini adalah barokah dari Nabi sallallahu, doa keberkahan dari dengan berkahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Wa ja'a fi riwayatin anhu, dan di dalam riwayat yang lain, annahu qala falaqad ra'aituni, ya, falaqad ra'aitani akifu bil Kufah, ya. Sungguh dia telah melihatku berada di Kufah. Fa arbahu arba'ina alfan, maka aku untung arba'ina alfan, 40 ribu, ya. Arba'ina alfan, 40 ribu. Qabla an asila ila ahli, sebelum aku sampai kepada keluargaku. Fi hadhihi al-qissah wakala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Urwah bin Ja'ad an yastara lahu syatan bidinarin. Dalam kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Urwah bin Ja'ad al-Bariki untuk memberikan baginya 1 ekor kambing dengan uang dinar. Ya, kemudian lalu beliau ini Urwah bin Ja'ad memberikan bagi Rasulullah SAW 2 ekor, ya. Dimintanya 1, kemudian dia memberi 2 ekor. Kemudian beliau menjual salah satu dari 2 ekor tadi dengan dinar. Lalu faqad aqarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hadha tasarruf. Lalu ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengtakrir, ya, membolehkan atau memberikan izin kepada Ja'ad dengan takrirnya, dengan beliau tidak melarangnya, ya, dengan beliau tidak melarangnya, bahkan beliau mendoakan keberkahan kepada Urwah bin Ja'ad. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, wada'alahu bil barakah. Wa hada yadullu dilalatan dhahirah ala sihhatit tasarrufil fuduli. Menunjukkan dalil yang jelas tentang sahnya tasarruf al-fuduli, ya. Tasarruf al-fuduli idza ajazahu al-malik, apabila diizinkan oleh bukan idal, tapi idza ajazahu al-malik, jika diizinkan oleh pemilik harta, ya. Ini, ya, tentang bai al-fuduli. Berarti itu diperbolehkan dengan syarat diizinkan oleh pemilik harta. Kalau tidak diizinkan, maka itu tidak diperbolehkan. Ayyuhal ikhwah, hada syattun min syuruti sihhatil bai', ya. Ini, wahai saudaraku, bahwa ini adalah syarat di antara syarat sahnya jual beli. Yadullu annahu la yajuzu lil insan an yabi'a ma la yamlik, ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh bagi seorang pun untuk menjual ma la yamliku, ya, sesuatu yang bukan miliknya. Wa qad dzakarna al-adilla ala hadha syarat, dan kami tadi sudah menjelaskan dalil-dalil tentang syarat ini. Maka wabidzalika yatabayyanu khata'u ma yura min qiyam min bai'in bit taksib. Oleh karena itu tampak jelaslah kesalahan orang-orang yang melakukan jual beli secara kredit, min afrodin wa syarikatin wa bunukin wa muassasat, baik yang dilakukan oleh pribadi, ya, ataupun oleh perusahaan, ataupun oleh bank, ataupun oleh lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan, bibai ma la yamlikun, dengan menjual sesuatu yang tidak mereka miliki. Fa'ala sabilil misal, contohnya, ya'ti man yuridu syira' as-sayyarah, seperti misalnya
datang seseorang yang ingin membeli mobil ya, bitaksid dengan cara kredit. Ya, datang ilal muassasah, datang kepada sebuah lembaga ya, sebuah lembaga ya atau leasing ya. Wa yubdi ragbatahu, dan dia mengutarakan keinginannya ya, ragbatahu lahum, ya, mengutarakan kepada mereka keinginannya bidzalika, untuk membeli kredit barang ya, untuk membeli mobil secara kredit. Fataqumu tilkal muassasat, kemudian lembaga atau yayasan tersebut ya, dalam hal ini yang kalau ada di Indonesia itu leasing ya, bi ibrami aqdil bai, untuk melakukan akad jual beli ya. Jadi lembaga atau muasasah itu melakukan akad jual beli dengan dealer ya, atau akad apa saja ya, dengan membeli apa saja, tidak hanya mobil, kan yang lainnya juga ya. Fahiya lam tamlik ba'd fahiya lam tamlik ba'd tilka sayyarah, padahal muasasah itu tidak memiliki sayyarah tadi ya, mobil itu tidak dimiliki ya. Jadi gambarannya kurang lebih begini ya. Orang ingin membeli kredit ya, kemudian datang ke dealer. Nah, yang ada di kita ya, datang ke dealer. Nah, di situ sudah disediakan akad transaksi jual beli kredit. Nah, di dealer itu sebenarnya yang dia lakukan adalah transaksi antara orang yang ingin membeli secara kredit ya, dengan pihak yang melakukan pembiayaan atau yang memberikan dengan pihak yang membayar kredit tersebut. Ini dalam ini bank atau leasing ya, perusahaan leasing. Contohnya leasing itu kalau di kita misalnya Adira dan yang lain-lainnya ya. Itu perusahaan leasing, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan leasing yang ada ya, atau melalui bank misalnya. Kemudian orang tersebut mengutarakan keinginannya untuk membeli barang, kemudian terjadilah transaksi antara pihak leasing dengan dealer ya. Nah, dalam ini nih fahiya lam tamlik batil kasayyarah, padahal leasing atau lembaga atau yayasan tadi tidak memiliki mobil itu ya. Jadi mobil itu miliknya siapa? Miliknya dealer ya. Fahada muharramun la yajuz, maka ini diharamkan dan tidak boleh. Kenapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tabi' ma laysa indak. Karena Nabi mengatakan jangan menjual yang bukan milikmu ya. Ya, kalau kita tanya ya, barang yang dijual secara kredit itu miliknya siapa? Bukan milik bank dan bukan milik perusahaan leasing, bukan, tapi milik dealer ya. Makanya tidak boleh dealer atau bank itu menjual barang itu kepada orang yang ingin membeli kredit ya, tidak boleh. Kenapa? Karena barang itu bukan milik pihak bank atau pihak leasing, melainkan milik dealer ya. Maka ini tentunya termasuk yang diharamkan dan tidak boleh. Karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tabi' ma laysa indak, jangan menjual sesuatu yang bukan milik kamu ya. Walladhi yanbaghi li hadhil muassasah, akan tetapi yang semestinya dilakukan oleh yayasan atau lembaga atau perusahaan leasing wali ghairiha dan yang lain-lainnya, miman yabi'u bitaksid, dari yang melakukan jual beli bertaksid, an yatamallak as-sil'ata al-murad taksiduha ya. Hendaklah dia harus memiliki dulu barang yang ingin dikreditkan ya, yang awalan, yang pertama dia harus miliki dulu ya. Wa yaqbiduha qabdan taman, kemudian dia menerimanya, pihak yayasan itu menerimanya dengan penerimaan yang sempurna. Yang namanya penerimaan sempurna itu adalah barang yang semula ada di dealer dikirimkan ke perusahaan ya, itu namanya qabdan taman ya, dikirimkan ke perusahaan atau dikirimkan ke bank, baru nanti bank menjual atau perusahaan tadi menjual, seperti itu namanya sudah qabd ya, sudah serah terima secara
sudah ada penerimaan secara penuh. Summa ba'da dzalika yabi'uha bitaksid, baru kemudian setelah itu dijual dengan cara kredit. Nah, ini yang seperti yang diperbolehkan. Jadi yang kenyataan yang ada sekarang, orang menjual beli kredit itu barangnya ada di dealer, tidak diserahkan ke bank atau perusahaan leasing. Kenapa? Ya karena kan nggak dibeli oleh perusahaan leasing. Perusahaan leasing hanya sebagai pembayar. Nah, jadi padahal akadnya itu kita jual beli dengan leasing. Tetapi yang jadi masalah, leasing itu atau bank atau perusahaan itu tidak membeli barang dari dealer ya. Barang tetap ada di dealer. Nah, ini yang semesti ini ada termasuk jenis jual beli kredit yang salah ya. Yang mungkin banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami jenis transaksi ini. Padahal ini kesalahannya adalah si penjual itu tidak memiliki barang karena barang itu masih milik dealer ya. Yang namanya dealer itu tidak mungkin akan menjual barang secara kredit ya. Pasti dia menjual belinya secara cash. Nah, yang menjualnya, yang membelinya siapa? Bank. Nah, tetapi dalam hal ini kenyataannya bank itu tidak membeli. Dia hanya membayar saja. Barang itu yang namanya membeli itu kan dia beli barang, bisa laku bisa tidak. Nah, kenyataannya bank atau perusahaan leasing tidak akan mau membeli kalau tidak ada yang beli, kan? Tidak jelas siapa yang membelinya. Akhirnya dia akan membayar kalau ada yang beli. Nah, ini juga membayar itu kan bukan berarti dia memiliki karena barangnya tidak diserahkan kepada pihak bank atau kepada pihak leasing. Nah, ini penjelasan seperti itu. Kemudian berikutnya, asyartul khamis min syurutis sihhatil bai' ay yakuna al-ma'qud alaihi maqduran ala taslimihi. Hendaklah barang yang menjadi objek akad ya, maqduran ala taslimihi, mampu untuk diserahkan. Ay an yakuna kullun minal bai' awil mushtari qadiran ala tasallumihi aw taslimihi. Ya, setiap masing-masing baik penjual ataupun pembeli mampu untuk tasallum, menerima. Yang menerima berarti adalah pembeli ya, mampu menerima barang, au taslimihi atau menyerahkannya. Siapa di sini? Penjual. Jadi penjual mampu menyerahkan barang, kemudian pembeli mampu untuk menerima barang tersebut. Man intaqala min milkihi au ila milkihi ya. Jadi berpindah kepemilikan dari satu tangan ke tangan yang lain. Wa yadullu li hada asyarat ma jaa fi sahih Muslim. Syarat ini sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar. Wal ghararu fi ghairil maqdur ala taslimihi zahir. Yang namanya gharar itu terhadap barang-barang yang tidak bisa diserahkan, itu sudah jelas gorornya. Jadi kalau ada barang yang tidak bisa diserahkan, itu sudah jelas goror ya. Kita membeli barang tapi barangnya nggak jelas bisa diserahkan atau bisa kita terima, kita nggak tahu bisa diterima atau tidak. Si penjual juga nggak pasti dia bisa menyerahkan atau tidak. Nah, ini namanya bai'ul goror, ini jelas sekali. Qala al-Wazir bin bin Ubay rahimahullah. Ini salah nulis ya. Qala Wazir bin Ubay rahimahullah, ittafaqu ala annahu la yujuzu bai'ul gharar. Bahwa para ulama telah sepakat tidak diperbolehkan jual beli gharar. Qaddalah misalnya seperti menjual barang yang hilang atau menjual barang yang hilang, terserah mau hewan ataupun barang-barang yang lain. Wal abdul abiq ya, atau menjual hamba yang kabur ya, abiq ya, hamba sahaya. Ini dulu, kalau dulu sih ada hamba sahaya, kalau sekarang jarang atau nggak ada ya. Wa tayr fil hawa, dan menjual burung yang ada di udara. Nah, burung yang ada di udara juga tidak termasuk gharar. Kenapa? Karena si penjual belum tentu bisa menyerahkan burung itu. Si pembeli juga belum tentu bisa menerima burung itu. Masih kemungkinan bisa, masih kemungkinan tidak. Nah, ini namanya gharar. Wasamak fil ma, demikian pula menjual ikan yang masih ada di kolam.
Ya, itu belum tentu ikan itu bisa ditangkap dan diserahkan, ya. Masih ada kemungkinan bisa, masih ada kemungkinan tidak. Ini namanya gharar juga. Wala yajuzu wala yajuzu bai' wala yajuzul bai'il maqsub illa ala ghasibihi. Tidak boleh juga menjual sesuatu barang yang dicuri, ya. Ada barang kita dicuri kemudian kita jual. Ya, ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh juga untuk menjual barang yang dicuri. Illa ala ghasibihi, kecuali ala ghasibihi au ala qadin ala ahdi min ghasibihi, kecuali terhadap orang yang mencurinya, au ala qadirin ala ahdihi min ghasibihi, kecuali menjual kepada orang yang mampu untuk mengambil dari orang yang mencurinya. Jadi tidak boleh kita menjual barang yang dicuri, ya. Misalnya ada barang kita dicuri oleh si fulan misalnya kan. Ya, ini tidak boleh kita menjual barang itu, ya, kepada orang lain, ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena statusnya barang ini dicuri. Kita belum nggak bisa menyerahkan barang tersebut. Kecuali kita menjualnya kepada yang mencurinya. Misalnya si fulan itu mencuri barang kita. Ya sudah, ya, daripada dia nggak mau mengembalikan, sudah saya jual kepada kamu. Ya, itu boleh kita menjual kepada orang yang mencurinya. Au ala qadirin ala ahdihi min ghasibihi, atau menjual kepada orang yang mampu untuk mengambil, ya, barang itu dari yang mencurinya. Nah, si A ini dia mampu untuk mengambil, jelas mampu untuk mengambil, ya. Misalnya siapa saja orang yang mampu untuk mengambilnya, misalnya polisi ini udah dia tahu nih yang mencuri si fulan, ya. Kita katakan tolong diambil, boleh saya jual kepada kamu. Nah, orang itu mampu untuk mengambil atau polisi itu mampu untuk mengambil itu, maka boleh kita menjual kepada polisi tadi karena dia mampu untuk mengambil barang tersebut. Ayyuhal ikhwah al-mustami'un, fahada huwa ma samaha bihi waktu hadhil halaqah. Ini adalah yang bisa kita berikan di waktu pertemuan ini. Wa ilal liqa, dan sampai jumpa lagi fi halaqatin qadimah insyaallah, di pertemuan atau halaqah yang akan datang. Nastakmilu fiha ma tabaqqa min syuruti sihhatil bait. Kita lanjutkan, kita sempurnakan yang tersisa dari syarat sahnya jual beli. Wa idza dalikal hin, maka dari sini nastaudikumullahu taala, kita berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.